Pak Wawan. Waalaikumsalam, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Ya, alhamdulillah juga sehat Bapak. Bapak, kegiatan kita pagi hari ini adalah praktek kucing. Ya, Tentunya praktek kucing ini nanti saya akan melihat bagaimana Bapak menerapkan sesuai dengan alur tirta. Alur tirta itu tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab. Nah, dalam praktek kucing juga, Bapak juga harus menguasai 3 kompetensi. Kira-kira apa ya Pak 3 kompetensi itu? 3 kompetensi dalam kucing itu yang pertama adalah menunggu. Terus yang kedua itu mendengarkan secara aktif terhadap kucing itu sendiri. Dan ketiga yaitu melakukan pertanyaan berjawab. Oke. Nanti pada saat berpraktek kucing, kira-kira apa yang ingin Bapak kembangkan dari kompetensi tersebut? Ya, sejujurnya 3-tiganya kalau ya seharusnya biar mendapatkan jawaban solusi dari kunci itu ya 3-tiganya. Tapi seandainya harus memilih yang dominan, saya lebih cenderung ke kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot yang nanti akan Bapak observasi pada kucing ya. Maksudnya yang dominan. Yang dominan. Baik, semoga nanti Bapak bisa memunculkan dan menggali ide-ide dan solusi daripada kucing. Ya, itulah sebabnya mengapa saya dominan ke mengajukan pertanyaan berbobot agar solusi dari kunci itu muncul dan potensi-potensi atau ide dari kunci itu muncul dari kunci itu sendiri. Begitu. Oke, baik. Bapak boleh kita persilakan untuk praktek kucingnya? Ya, boleh. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Itu Pak. Oh ya. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Kita ketemu di sini Pak ya. Ya. Ya, kami Ini. belum lama sih. Ada itu Pak. Sudah banyak. Oh, sudah banyak Pak ya? Sudah siap semua nih. Enak ya Pak. Coba Pak. Akhirnya kita ketemu di apa di Yuk Ngopi ya. Ngopi. Yuk Ngopi. Dekat bandara di Pangkal Pinang. Ya Pak, ini Pak. Sebenarnya saya nanya Bapak kan. Iya. Iya. Mau ini sih Pak, cerita, mau curhat. Kalau kemarin sih saya ini kan ini aja kemarin lagi minggu kemarin sangat sibuk sekali Pak. Iya. Ada penyelarasan kurikulum, jadi kami itu ya di jurusan itu penyelarasan kurikulum Pak. antara ini industri dengan sekolah, jadinya kan jadi kemarin ya kami juga membahas mengenai tujuan CP gitu kan, itu elemen, terus ada kompetensi inti, semuanya ada lain-lainnya itu. Nah itu juga, dan kemarin sempat 2 hari Pak, 2 hari kemarin itu ya, jadi maaf Pak, berarti janjinya kemarin kan gitu kan, janjinya Susah dihubungi. iya janjinya kemarin sih Pak, jadi kemarin itu ya mau sih Pak, tapi karena ini ada magang industri juga Pak, jadi ada magang industri, jadi kami guru-guru di sana itu jadi magangnya di kantor pos. Ya, di jurusan manajemen perkantoran kami bekerja sama dengan mitranya adalah kantor pos. Ya, kantor pos itu ya banyak sekali Pak di sana. Saya dapat pengalaman bagaimana mereka memproses ini pembayaran, tapi kebanyakan sekarang mereka lebih ke finansial Pak. Jadi kebanyakan transaksi pelayanan. Jadi pokoknya ya seru sih Pak, selama 2 hari juga saya memiliki pengalaman baru juga di sana, semuanya bagaimana proses yang dari awal, dari pelayanan sampai ke logistiknya untuk ini ya, Nah, ini Pak, yang saya mau tanyakan ini, emang mau saya surahkan ini Ya, mengenai nilai siswa Pak. Nilai siswa. Iya, nilai siswa ini kami kan lagi ulangan juga. Nilai siswa apa ya? Apa di bawah standar atau bagaimana? Kalau mau berpatok
gitu Pak ya. Kayaknya tidak sesuai dengan harapan gitu Pak. Saya harapkan. Iya, tidak sesuai dengan harapan Pak. Jadi ya seperti itu Pak. Tidak sesuai dengan harapan. Jadi saya mengharapnya siswa itu bisa menjawab pertanyaan ini dengan gampang. Gampang ya. Iya, dengan gampang. Karena kemarin kan lagi ulangan saya lihat hasilnya juga berbeda begitu. Ya, jadi berbeda. Hasilnya itu berbeda. Yang ditanyakan ini jawabannya ternyata mengarah ke sini. Oh, iya. Jadi ini Pak, kira-kira nanti di akhir kita ngobrol ini, Iya. apa harapan Bapak? Ya, harapannya sih Pak kalau bisa nilai siswa atau mindset siswa itu antara soal dan pelajaran itu bisa nyambung. Oh, Ya, tapi tujuannya biar akan ditanyakan dengan jawaban itu sinkron. iya, sinkron. Jadinya Memang sih. sesuai dengan ini pertanyaan ini. Ya. Jadi siswa juga jawabnya seperti ini. Ya. Benar ya? Ya. Kondisi lain yang diharapkan ya Pak, selain bisa nilai sinkron dan bagus dan nyambung dengan soal, ada kondisi lain ya harapannya? Kondisi lainnya saya mengharapin ya selain tadi kan siswa nyambung di jawaban itu kan ya sebenarnya gampang sih Pak soalnya Pak. Ya sebenarnya pendapat. Oh, pendapat. Iya, jadi kalau saya sih Pak, ngasih soal ke siswa itu lebih ke pendapat. Jadi pertanyaan terbuka. Iya, pertanyaan terbuka ya. Walaupun itu kan bebas ya sih pendapat kan. Jadi benar dia sih Pak, benar kan. Tapi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kalaupun misalnya ya apa yang saya inginkan dari pertanyaan-pertanyaan itu ya kecil sih Pak gitu. Jadi ini Pak, ciri-ciri misalnya jawaban ideal atau pendapat ideal itu seharusnya seperti apa Pak? Kondisi ideal yang kondisinya, diharapkan. ya. Kondisi idealnya pertama ya nyambung Pak antara pelajaran ini. Saya itu belajarnya mengenai otomatisasi tata kelola keuangan. Ya, jadi berbagai-bagai apa finansial tentang padahal itu kelas 11 ya mengenai finansial itu belum ada hitung-hitungan, hanya pemahaman dari secara luarnya aja dulu kan. Jadi secara luar, jadi pemahaman itu ya siswa bisa nyambung antara apa yang mereka kerjakan di sekolah itu kan mulai dari diskusi gitu kan, mereka diskusi terus ada tanya jawab ya saya rasa sih mereka sudah antara bertanya dengan jawaban waktu diskusi itu ya sudah nyambung. Tapi ketika pas ulangan kemarin ulangan semester ini saya melihat waduh kok gitu ya gitu ya. Iya. Jadi kok tidak sesuai gitu dengan harapan. Jadi kalau misalnya ada skala itu ya masih skala sekitar 60-70. 60-70. Iya, Jadi 60. nanti setelah di akhir percakapan kira-kira Bapak ingin di skala berapa? Kalau bisa sih saya mau di skala 90-100 ya, terus 10. Itu indikator Bapak bisa menyebutkan skala 60-70 apa ya indikatornya? Ya, tadi Pak selain tadi ya Pak tidak sesuai dengan harapan, siswa itu juga bisa mengembangkan konsep pemikiran dia mengenai mata pelajaran tersebut. Jadi berarti kalau di situ hanya 60-70 berarti mereka belum sesuai dengan ini konsepnya. Berarti selama ini yang mereka kerjakan yang kita ajarkan kepada siswa gitu kan, itu belum mengena gitu. Walaupun secara berapa metode sudah saya lakukan. Sudah dilakukan Ya sudah dilakukan. Mulai dari metode yang saya mengajar menjelaskan gitu kan, saya menampilkan video, saya melakukan mereka melakukan diskusi, mereka membuat mind mapping gitu ya, mereka membuat video-video untuk yang ini pembelajaran untuk mereka ini memahami pembelajaran seperti itu, atau mungkin yang mereka sudah mengupload juga media lewat media sosial gitu kan, lewat TikTok juga mereka sudah berapa metode yang sudah saya lakukan semua sih Pak. Jadi ada namanya itu pembelajaran di presensi ya. Nah, jadi pembelajaran itu ya kita sebagai seorang guru juga harus ini Pak, saya lakukan itu ya. Jadi rencana ke depan apa kira-kira yang akan Bapak lakukan agar
tadi tujuannya tercapai biar antara pertanyaan dan jawaban sinkron, terus kondisinya juga yang sesuai harapan. Kira-kira nih apa nih yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat? Ya mungkin untuk semester depan Pak ya, Iya. karena kita kan udah ulangan ini. Iya, udah bagi rapor. Iya, udah bagi rapor juga dari Ibu. Nanti mungkin semester depan akan mencoba atau menggali media-media referensi lain. Referensi lain atau Iya. media-media. Iya. Mungkin bisa digambarkan media seperti apa atau Ya, sumbernya? sumbernya mungkin kita akan mencoba mencari sumber-sumber di YouTube itu juga mungkin kita perbanyakin di sana pemahaman dulu mungkin yang kita akan banyakin di situ ya, Iya. karena kalau kita nggak tegas dari pemahaman mungkin siswa itu tidak akan hasil yang kita inginkan gitu kan. Jadi pemahaman misalnya Ya, pemahaman siswa antar individu itu yang jadi cara dari sumber dan media lain. iya, jadi Bagaimana mungkin ada prosesnya juga Pak? Ya. Apakah hanya media saja? Atau kalau mungkin itu juga metode pembelajarannya gimana? ya, metode pembelajaran mungkin ini yang ini keyakinan kelas ya, kita Oh, punya keyakinan kelas bahwa Hmm. siswa itu harus aktif gitu kan. Oh iya. Ya, harus aktif ya. Jangan hanya satu dua atau berapa orang aja yang mungkin mereka itu yang aktif, jadi harus ada giliran. Ya, ini menarik Pak. Hmm. Agar mereka aktif itu kira-kira usaha apa ya Pak? Yang mereka Ya. tidak bosan mungkin ya? Iya, mungkin Nah, tidak bosan. kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Mungkin saya akan mencoba membuat apa? Mungkin diskusi kelompok tadi juga penting juga. Diskusi Ya, kelompok. tetapi untuk misalnya mereka bertanya, gitu kan, mereka bergantian. Oh, berganti. Ya, atau bisa juga mereka diskusi kelompok terus presentasi satu-satu. Oh, satu-satu. Iya, jangan hanya itu saja. Oh, Nah, itu menjadi kendalanya Pak. iya. Jadi kendala sekali bagi saya itu. Ternyata di hasil akhirnya itu beda. Itu sangat tantangan tersendiri kalau satu-satu. Iya. Misalnya kalau ini siswa enggan nih, Hmm. ada nggak kira-kira apa yang harus dilakukan? Iya. Kan ada yang malu gitu. Ya. Mungkin Bapak perlu cara lain, mungkin tidak harus presentasi di depan kelas, atau mungkin Bapak ada cara lain gitu, misalnya video atau apa gitu. Video-video itu juga bisa Pak. Iya. Bisa juga untuk menambahkan video seperti itu. Mereka nanti mungkin mereka buat video gitu ya Pak ya, benar ya. Mereka buat video masing-masing satu-satu gitu kan. Nanti diputar kalau mereka misalnya malu gitu kan. Iya. Ya, tapi juga malu juga nanti. Tapi itu bagus juga sih. Ya. Mungkin hanya dinilai, tidak perlu diputar. Iya, boleh sih, tapi lebih masih diputar jadi rame-rame bisa memahami oh ini gitu kan. Itu sangat menarik. Pak. Sudah tadi Bapak sudah menyebutkan media, terus ada sumber lain, Iya. terus prosesnya juga kayaknya kelompok kan, Iya. diskusi. Itu sangat menarik bagi siswa. Kira-kira nih kapan ini bisa direalisasikan Pak? Kalau merealisasikan semester depan Semester depan, ya. kita mulai Pak. Kita jadi rencana akhir saya tuh semester depan gitu. Saya mungkin mulai dari pribadi saya mencoba bagaimana penerapan antara kelas ini ya mungkin bisa yang seperti saya sampaikan tadi kan rencana aksi Iya. tadi dan penguatan dari Pak Wawan juga. Nah, itu nanti akan saya terapkan tahun depan dan atau semester depan di Depan, tahun ya Januari 2023 gitu kan. Secepatnya ya, ya. secepatnya ya, kita terapkan. Terima kasih pokoknya Pak Wawan itu ya. Siapa lagi Pak kira-kira ini rekan yang bisa membantu Pak? Ada nggak? Rekan yang itu ya pertama mungkin ini Iya. apa guru jurusan. Guru jurusan Ya, guru GMP, jurusan. Pak. Iya. Ini yang sama-sama jurusan di internal dulu Pak, di sekolah dulu Pak. Jadi kami di sana itu ada lima guru. Lima guru. Iya. Oh, Nah, jadi mungkin mereka itu bisa kasih jawab, bisa mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran saya di kelas gitu kan. Jadi sangat butuh sekali Pak namanya observasi itu. Jadi ada masukan dari rekan sejawat gitu ya. Ya rekan sejawat, oh Bapak proses saya tuh seperti ini, harus saya perbaikin lagi seperti itu ya. Jadi mungkin seperti itu untuk supervisor mungkin saya sangat dibutuhkan sekali di kelas gitu kan.
agar prosesnya itu berjalan yang saya sesuai harapan tadi, rencana aksi tadi. Jadi pemahaman siswa itu berjalan, dan saya juga sebagai guru merasa senang apabila mereka bisa menyambung pada pelajaran tersebut. Nanti nih Pak, misalnya sudah dilaksanakan nih, kira-kira biar kita tahu ada progres atau tidaknya, kira-kira dilihat dari apa ya indikatornya? Indikatornya adalah pencapaian tujuan pembelajaran, Pak. Oh, pencapaian tujuan. Mereka memahami atau mereka bisa menerapkan gitu ya, mereka bisa mengaplikasikan. Ya, jadi dari tujuan pembelajaran itu berarti mereka mengetahui gitu ya. Angka atau pengamatan? Itu kalau kita sih yang pertama sebagai formatif dulu Pak ya. Ya, dalam formatif itu adalah prosesnya. Proses itu ya kita lihat ya dari sikap mereka, dari progres mereka gitu kan, dari progres semuanya, dari mereka melakukan pekerjaannya gitu kan, dari mereka kerjasama atau relasinya sama temannya. Jadi itu dari pengamatan itu sangat penting sekali gitu ya. Ya walaupun mungkin nanti akan ada penerapan namanya ini asesmen ini sumatif Pak ya. Ya asesmen sumatif ini itu yang akhirnya gitu ya, akhir dari ini maaf Pak, kita sepertinya harus kembali ke sekolah. Oh ya. Jadi ini sebelum kita makan nih sudah. Oh ya. Kira-kira nih kapan ketemu lagi nih? Biar nanti saya tahu oh ternyata ada perkembangan nih. Kita coba Pak nanti kalau kita udah semester ini kan bikin raport ya. Nah, nanti ada liburan dulu lah. Ya liburan dulu lah. Kita tahun baru Pak. Ya tahun baru mungkin kalau mau mudik dulu. Ya, Pak. Terus ini coba nanti di akhir Januari Pak. Akhir Januari. 2023 ya. Nanti kita coba ketemu lagi Pak ya. Nanti saya mau curhat lagi Pak ya yang masalah itu ya. Tapi kalau bisa saya berikan rangkuman tadi akan menggunakan media dan sumber lain. Ya. Terus akan lebih mengoptimalkan keyakinan kelas ya. Ya. Biar siswa aktif itu diberikan cara mereka sendiri berdiferensiasi. Boleh video, boleh tampil langsung. Nah itu menurut saya itu solusi yang sangat baik. Baik Pak, kita makan dulu. Oh iya, terima kasih Pak ya. Kita harus kembali ke sekolah. Ya, makan dulu Pak ya. Ya. Oke Pak Wawan, alhamdulillah sekali ya. Ternyata percakapannya luar biasa. Terima kasih Bu. Ya, saya sangat tertarik sekali itu. Tapi sayangnya saya tidak bisa berkecimpung di dalamnya. Oke Pak Wawan, dari hasil percakapannya tadi dan praktek coachingnya, saya melihat sudah tergambar itu, sudah terlihat, ya, sudah terlihat alur daripada Tirta. Pun Bapak sudah bisa menggali dan memotivasi bagaimana coachingnya untuk memunculkan ide, gagasannya, serta strateginya dalam pembelajaran agar meningkatkan nilai daripada anak-anak peserta didiknya. Kemudian juga saya melihat coachingnya juga merasa santai, terbuka dan percaya diri bisa mengungkapkan permasalahan yang ada di dalam kelas. Oke Pak Wawan, untuk kedepannya kompetensi apa dari hasil percakapan dengan Pak Sandra yang akan Bapak kembangkan ke depan? Kompetensi yang saya kembangkan, saya akan lebih bisa memilih gitu, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu agar coach itu merasa tidak dihakimi. Bagaimana caranya coach itu merasa nyaman, tidak merasa digurui. Karena kadang-kadang kita sebagai coach juga perlu sebagai kunci, kita harus coaching juga. Nah jadi itu yang harus saya tingkatkan itu, bagaimana memilih pertanyaan yang membuat coach itu tidak merasa dihakimi, merasa bersalah. Nah, dan selanjutnya saya juga akan banyak berlatih bagaimana caranya agar solusi yang didapatkan dari coach itu benar-benar bisa diterapkan, applicable untuk bukan hanya bagi si kunci tapi juga bagi
saya sebagai coach, mungkin bagi ibu sebagai observer dan bagi kita, atau dengan kata lain mungkin best practice itu. Oke. Jadi Bapak berusaha sebagai coach untuk menginspirasi kucingnya supaya lebih mapan dan lebih lancar dalam menerapkan untuk meningkatkan nilai peserta didiknya. Baik Bapak, saya pikir juga ini sudah dingin. Kita selesaikan dulu ya Bapak ya. Terima kasih. Nah, lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam.